Selamat datang di channel Go7 TV. Kali ini saya akan menceritakan kembali alur cerita film yang berjudul Jade Dynasty. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan diproduksi oleh New Classic Pictures. Film ini disutradarai oleh Ching Xiaotung dan dibintangi oleh Xiao Zhan sebagai Zhang Xiaofan, Tang Yixun sebagai Ling Er, Li Qin sebagai Wu Xiaoxi, Meng Meiki sebagai Biao, dan Li Shen sebagai Lin Jingyu. Film ini menceritakan tentang keluguan dan kepolosan anak desa. Dia berusaha mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan kedua orang tuanya dengan menjadi murid sekaligus juru masak di perguruan King Yunmen. Tidak berhenti sampai di situ. Diam-diam dia menaruh hati kepada putri sang guru yang bernama Ling Er, dan dia juga bersahabat baik dengan putri sang raja iblis yang bernama Biao, yang sekaligus menjadi musuh bebuyutan para guru di perguruan King Yunmen. Dia juga mempunyai sahabat seekor naga yang bernama Ling Zun atau roh terhormat, serta memiliki tongkat sakti yang ternyata tongkat itu milik kultus Raja Iblis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan alur cerita selengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Cerita bermula di puncak Dazu, di mana ada pemuda yang bernama Zhang Xiaofan sedang memasak ditemani anjingnya yang bernama Kuning. Setelah selesai memasak, Xiaofan pun memanggil keenam saudara seperguruannya yang tengah berlatih kungfu. Akhirnya mereka datang dan suasana berubah menjadi rusuh, di mana mereka saling merebutkan makanan dan menjadikan lauk pauk sebagai media untuk berlatih kungfu. Semua lauk pauk beserta sayur mayur jatuh berhamburan. Istri sang guru beserta putrinya yang bernama Ling Er pun datang menghampiri mereka. Sang ibu pun mengatakan, sepertinya puncak Dazu memelihara sekawanan serigala yang kelaparan. Tiba-tiba sang guru datang. Mereka akhirnya makan bersama. Mereka hanya makan nasi saja, tentu saja karena semua lauk pauk jatuh berantakan dan tak tersisa. Untungnya sebelum kerusuhan terjadi, sang guru sudah lebih dulu menyembunyikan seekor ayam panggang untuk dinikmati, dan mereka pun akhirnya hanya bisa menelan ludah melihat sang guru makan ayam. Di tengah-tengah makan, sang guru mencoba ilmu tenaga dalam yang dimiliki Xiaofan. Tentu saja Xiaofan kebingungan, karena tidak ada satupun ilmu yang berhasil dia kuasai. Untungnya, keenam saudara seperguruannya tidak tinggal diam, dan berusaha membantu Xiaofan dengan cara mentransfer tenaga dalam yang mereka miliki ke dalam tubuh Xiaofan. Tetapi mereka tidak dapat menahan ilmu sang guru, akhirnya mereka semua terhempas. Di tempat yang berbeda, di sebuah halaman, Ling Er diam-diam mengajar Xiaofan teknik tenaga dalam atau Shi. Di sela-sela latihan, pikiran Xiaofan mulai kacau dan hatinya mulai berantakan. Dia mendengar suara-suara di mana suara itu mengatakan bahwa mani itu harus dibuang karena sangat berbahaya. Xiaofan pun tidak dapat mengendalikan pikiran dan akhirnya dia pun jatuh. Tiba-tiba Xiaofan teringat akan kematian kedua orang tuanya. Ling Er pun mengajak Xiaofan berkunjung ke desa di mana orang tuanya meninggal. Xiaofan mengenang kembali peristiwa 10 tahun yang lalu, di mana ketika Xiaofan bersama saudaranya yang bernama Lin Jingyu baru pulang dari mencari kayu, dan mereka mendapati desa mereka diselimuti api atau petir. Dan semua penduduk desa tewas. Mereka melihat dua orang yang sedang bertarung memperebutkan sebuah mani, dan salah satu dari mereka menghempaskan badan Xiaofan dan saudaranya. Mereka berdua akhirnya pingsan, dan di hari kedua mereka datang kembali ke desanya dan mendapati kedua orang tua mereka sudah tewas. Setelah itu datanglah Ling Er kecil bersama dengan ayahnya dan membawa mereka berdua ke perguruan King Yunmen. Kembali ke masa sekarang, Ling Er mengatakan, sudah 10 tahun berlalu, tapi kita belum juga tahu siapa yang menghabisi kedua orang tuamu. Scene pun berganti, di mana para guru dari perguruan King Yunmen mengadakan pertemuan untuk membahas pertandingan King Yunmen yang diadakan 60 tahun sekali.
Pertandingan itu dipersiapkan untuk melatih kungfu para murid untuk melawan aliran iblis yang terus bergerak. Scene pun berganti di sebuah semak-semak, di mana para murid dari 6 perguruan sedang merapat menuju perguruan ketujuh, termasuk Xiaofan yang diajak kakak seperguruannya untuk ikut serta, yang Xiaofan sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya dia diajak untuk mengintip para murid perempuan dari perguruan bambu kecil yang tengah berlatih kungfu. Para murid dari 6 perguruan sangat mengidolakan pemimpin kungfu yang sangat cantik dan jago kungfu. Namun dia sangat angkuh dan arogan. Dia bernama Lu Xiaoxi. Karena jumlah mereka yang sangat banyak dan terus berdesakan, akhirnya Xiaofan pun terdorong dan jatuh tepat di hadapan mereka. Sementara murid yang lainnya beserta kakak seperguruannya ambil langkah 1000 untuk melarikan diri. Lu Xiaoxi pun menghukum Xiaofan dengan cara menjadikan tubuh Xiaofan sebagai alat untuk mengukur seberapa dalam jurang puncak Dazu. Tidak berhenti sampai di situ, Lu Xiaoxi mengirim serangga gelitik di badan Xiaofan yang membuat badannya dia gatal-gatal. Keenam saudara seperguruannya berusaha mengeluarkan serangga tersebut dari badan Xiaofan dengan cara merebus badan Xiaofan. Dan untung saja Ling Er mengetahui dan dia pun meminta mereka untuk mengeluarkan Xiaofan. Beruntung Ling Er punya obat penawar berupa bubuk hitam. Dengan sabar Ling Er mengobati badan Xiaofan. Di pinggir sungai, Xiaofan memberi makan Ling Zun atau roh terhormat. Ling Zun adalah seekor naga. Xiaofan meminta saran kepada Ling Zun apakah dia harus menyatakan cintanya kepada Ling Er. Dan Ling Zun pun meminta Xiaofan untuk mencium Ling Er. Tentu saja Xiaofan tidak mau. Ling Zun pun jengkel karena Xiaofan tidak menurutinya dan dia pun masuk kembali ke sungai. Scene pun berganti. Di dalam perguruan, secara diam-diam Ling Er memberikan kitab milik ayahnya untuk dipelajari Xiaofan. Dengan senang hati, Xiaofan mempelajari kitab tersebut. Di tengah-tengah dia latihan, kembali dia mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa manik itu harus dibuang karena sangat berbahaya. Xiaofan pun kembali mengenang masa lalu, di mana ada seorang guru memberikan manik kepada Xiaofan untuk dibuang di jurang yang paling dalam, karena manik itu sangat berbahaya. Alih-alih Xiaofan membuang manik tersebut, Xiaofan malah menjadikan manik itu sebagai kalung. Xiaofan mengakhiri latihannya dan dia pun berlari mencari jurang yang paling dalam untuk membuang kalung tersebut. Tiba-tiba datanglah seekor kera yang berusaha merebut kalung tersebut. Xiaofan pun lari dan kera itu pun terus mengejar. Akhirnya Xiaofan jatuh ke dasar laut dan manik itu membawa Xiaofan naik ke daratan. Tidak disangka kera itu masih menunggu Xiaofan di daratan. Kera itu pun menghampiri Xiaofan dan menggigit pergelangan tangannya. Darah pun menetes dan dihisap oleh manik tersebut. Seketika itu, batu terlempar ke atas langit, dan tongkat yang di dasar lautan keluar dan naik ke atas langit, dan akhirnya tongkat dan manik tersebut menyatu, dan langit pun berubah menjadi merah seperti api. Para guru dari King Yunmen yang melihat langit tiba-tiba berubah, dan salah satu dari mereka bertanya, pusaka apa yang membuat roh jahat bisa membumbung setinggi itu? Di tempat yang berbeda, para aliran iblis juga melihat tongkat tersebut dan mereka menyatakan bahwa manik penghisap darah akhirnya muncul kembali milik kultus Raja Iblis. Dan seketika itu tongkat jatuh ke bumi tepat di hadapan Xiaofan. Dan Xiaofan terperangah sambil bertanya, "Di mana manikku?" Tiba-tiba dari arah belakang muncullah seorang gadis bercadar menghampiri Xiaofan. Gadis itu adalah Biao. Rupanya dia juga ingin membunuh Xiaofan. Untunglah Lu Xiaoxi dan Ling Er datang menolong Xiaofan. Mereka bertiga akhirnya bertarung dan Biao pun pergi melarikan diri. Malam hari pun tiba. Biao, putri Raja Iblis, menyelinap masuk ke kamar Xiaofan dan berusaha mengambil tongkat tersebut. Tentu saja Biao tidak berhasil karena tongkat itu hanya mau dengan si pemilik darah, yaitu Xiaofan. Biao mendapat pukulan bertubi-tubi dari tongkat tersebut dan akhirnya Biao pun pingsan tepat di samping Xiaofan tidur. Keesokan paginya, alangkah terkejutnya Xiaofan mendapati gadis cantik tengah tidur bersamanya.
Mereka pun adu argumen. Biao meminta ganti rugi karena mereka tidur bersama. Xiaofan pun menawarkan daging asap untuk dimakan Biao. Tentu saja Biao tidak mau dan meminta tongkat tersebut. Dan lagi-lagi tongkat itu memukul mundur Biao. Dan Biao pun menampar Xiaofan karena mengira tongkat itu berbuat demikian atas perintah Xiaofan. Tentu saja Xiaofan tidak tahu kalau tongkat itu punya kelebihan. Di scene berikutnya, keenam saudara seperguruan tengah berlatih kungfu, sementara Xiaofan menyapu lantai. Sang guru beserta Ling Er datang menghampiri mereka dan memberitahu bahwa Xiaofan akan ikut serta dalam turnamen King Yung Men. Tentu saja Xiaofan sangat terkejut karena tidak ada satupun kungfu yang berhasil dia kuasai. Sang guru pun berusaha mencoba tenaga dalam Xiaofan dengan menghempaskan Xiaofan. Untunglah Jingyu datang menahan badan Xiaofan sehingga Xiaofan tidak jatuh. Jingyu marah karena dia berpikir mereka memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Ling Er pun tidak terima ayahnya disalahkan. Akhirnya mereka bertarung. Beruntung Chang Song datang tepat pada waktunya dan melerai pertarungan mereka. Chang Song adalah senior Jingyu dan dia sudah mencapai level 8. Di latar sebuah taman bunga milik perguruan King Yun, Xiaofan melihat Biao, putri sang Raja Iblis, memetik bunga. Tentu saja itu membuat Xiaofan marah dan mengira bunga itu akan kesakitan karena Biao telah memetiknya. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang menunggangi kuda. Biao pun meminta Xiaofan menutup mulut. Alih-alih menutup mulut, Xiaofan malah terus berisik dan dengan terpaksa Biao menutup mulut Xiaofan dengan bibirnya yang mungil. Xiaofan pun terperangah dibuatnya dan tentu saja menikmati. Hehehe. Akhirnya Biao pun pergi dan menampar Xiaofan. Ketika Xiaofan hendak kembali ke perguruan, dia mendapati Ling Er berpelukan dengan Chang Song. Tentu saja itu membuat Xiaofan kecewa dan patah hati. Dia teringat akan pertanyaan Ling Er yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dia. Pertanyaan itu ditujukan untuk Chang Song. Jadi ceritanya Xiaofan baper, guys. Xiaofan berteriak dengan sangat keras. Dia mengatakan, "Aku menyukaimu." Teriakan Xiaofan kemudian terdengar oleh Biao. Biao mengira ungkapan itu untuk dirinya. Xiaofan menjelaskan bahwa ungkapan itu untuk gadis lain, bukan untuk dirinya. Pertandingan King Yun Men pun akan segera dimulai. Para murid dari 7 perguruan datang berbondong-bondong menuju arena. Di tengah perjalanan, Xiaofan bertemu dengan seorang teman yang dulu mendorongnya pada saat mengintip Lu Xiaoxi. Pria itu mengatakan bahwa Xiaofan pria yang baik, rela berkorban untuk teman. Nah, ini patut dicontoh, guys, rela berkorban untuk teman. Tiba-tiba rombongan Lu Xiaoxi pun datang dan para murid sangat heboh dan lagi-lagi karena mereka terus berdesakan, Xiaofan akhirnya terdorong dan tidak sengaja memeluk Lu Xiaoxi. Tentu saja itu membuat Lu Xiaoxi marah dan menghempaskan Xiaofan. Pertandingan awal pun segera dimulai, di mana mereka harus menangkap bola yang berterbangan dan mencari angka 1 pada bola tersebut. Tentu saja Xiaofan hanya bisa berdiri terpaku karena dia sendiri tidak bisa terbang. Lu Xiaoxi pun merasa iba pada Xiaofan dan membantu memantulkan bolanya ke arah Xiaofan dan bola tersebut memiliki angka 1. Xiaofan pun berhasil masuk ke babak berikutnya tanpa harus bertanding. Pertandingan selanjutnya pun dimulai. Peserta yang jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri atau menyerah akan dinyatakan kalah. Keenam saudara seperguruan Xiaofan pun tidak ada yang berhasil masuk ke babak berikutnya. Mereka dinyatakan kalah. Di malam bulan purnama, Lu Xiaoxi tengah berlatih kungfu dengan sangat keras, hingga membuat bagian hatinya terluka. Sang guru meminta Lu Xiaoxi untuk tidak melanjutkan pertandingan. Tentu saja Lu Xiaoxi keberatan dan dia tidak ingin meninggalkan pertandingan. Dia tetap ingin melanjutkan pertandingan meskipun tubuhnya lemah. Keesokan harinya, pertandingan babak ketiga pun dimulai, di mana Xiaofan akan bertanding melawan murid dari Puncak Angin.
Di saat Xiaofan akan memulai pertandingan, keenam saudara seperguruannya malah pergi meninggalkan Xiaofan, dan yang tersisa hanya temannya Xiaofan. Dia terus menyemangati Xiaofan, mereka pun mulai bertarung. Xiaofan yang belum siap memejamkan mata, dan begitu dia membuka mata, lawan sudah tidak sadarkan diri. Itu membuat temannya terperangah. Xiaofan pun berhasil masuk ke babak berikutnya. Makan malam pun tiba. Xiaofan memberitahu kepada semuanya bahwa dia berhasil masuk ke babak berikutnya, dan mereka pun sangat senang. Keesokan harinya, pertandingan babak berikutnya sudah dimulai, di mana Lu Xiaoxi melawan Ling Er dan Xiaofan melawan saudaranya Lin Jingyu. Xiaofan mengatakan bahwa dia pasti kalah melawan Jingyu. Tapi Jingyu berusaha meyakinkan Xiaofan bahwa dia akan bertarung lebih lama, supaya Xiaofan tidak terlalu malu, dan mereka pun bertanding. Pada awalnya, Xiaofan tidak berdaya. Tentu saja tongkatnya tidak tinggal diam, dan membuat Jingyu merasa kewalahan dan berhasil memukul mundur Jingyu. Xiaofan pun tidak ingin melanjutkan pertandingan karena dia tidak ingin menyakiti saudaranya. Tapi tongkatnya tidak bisa dihentikan dan terus melawan Jingyu. Jingyu pun kalah dan marah terhadap Xiaofan karena dia mengira selama ini Xiaofan pura-pura bodoh dan pura-pura tidak bisa kungfu. Tentu saja itu tidak benar. Xiaofan bisa bertarung karena tongkat yang dia miliki, bukan karena kemampuannya. Xiaofan pun pergi berlari dan membuang tongkatnya. Xiaofan mengatakan, buat apa menang tapi kalah dalam persaudaraan. Wah, dalam banget ya guys. Xiaofan kembali kepada keenam saudara seperguruannya dan mengatakan bahwa dia menang lagi. Mereka pun sangat bangga terhadap Xiaofan. Di perguruan mereka memperlakukan Xiaofan bak seorang raja. Kemudian sang guru datang bersama dengan istri dan putrinya. Dia bertanya kepada Xiaofan, dari mana dia bisa berlatih kungfu? Menurut peraturan di Qingyunmen, barang siapa yang berlatih diam-diam akan dihukum. Dan Xiaofan meminta guru untuk menghukum dirinya. Sang guru pun menghempaskan Xiaofan dan saudara-saudaranya pun bersama Ling Er menolongnya. Di waktu malam hari, kera milik Xiaofan berusaha mengajak dia berjalan ke suatu tempat. Tepatnya di sebuah sungai, Xiaofan sangat terkejut karena dia mendapati seorang gadis tergeletak. Dan Xiaofan berusaha menyadarkan gadis tersebut. Dan ternyata gadis itu adalah Lu Xiaoxi. Xiaofan pun berusaha memberikan obat yang sudah tumpah ke dalam air. Dan Xiaofan pun memberikan obat itu dari tangannya sendiri. Keesokan harinya, pertandingan dimulai, di mana Xiaofan harus melawan Lu Xiaoxi. Di awal dan pertengahan pertandingan, Xiaofan dibuat babak belur oleh Lu Xiaoxi. Di akhir pertandingan, tongkat yang dibuang Xiaofan pun kembali ke tangan Xiaofan, dan keadaan berubah di mana Xiaofan melancarkan serangan yang bertubi-tubi ke arah Lu Xiaoxi, dan Lu Xiaoxi pun dibuat tidak berdaya oleh tongkat Xiaofan. Ketika tongkat Xiaofan hendak memukul kepala Lu Xiaoxi, Xiaofan memeluk erat tongkatnya dan kemudian Lu Xiaoxi menghempaskan Xiaofan hingga tidak sadarkan diri. Xiaofan pun dibawa ke perguruan Qingyunmen beserta dengan tongkatnya. Dan para guru bertanya, apakah Xiaofan salah satu dari aliran iblis? Bagaimana dia bisa menguasai kungfu aliran iblis? Sang guru menjawab, bagaimana dia bisa menguasai kungfu aliran iblis? Turun gunung pun dia tidak pernah. Salah satu dari guru berusaha menggerakkan tongkat tersebut, tapi tidak ada yang bisa. Di puncak bukit, Biao tengah berdiri termenung. Tiba-tiba dari belakang muncullah salah satu aliran iblis. Dia mengatakan, sudah sekian lama Biao bersama Xiaofan, tapi Biao belum juga mendapatkan tongkat milik kultus Raja Iblis. Dia juga mengatakan bahwa para aliran iblis sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Xiaofan. Biao bergegas datang menyelinap di perguruan Qingyunmen untuk membebaskan Xiaofan yang tengah dijaga oleh beberapa murid Qingyunmen. Biao mengeluarkan sihir untuk membuat para penjaga tertidur. Biao pun berhasil membawa Xiaofan pergi menemui ayahnya, si Raja Iblis.
Kemudian sampailah mereka menemui Raja Iblis. Xiaofan sangat terkejut mendapati bahwa Biao adalah putri sang Raja Iblis. Raja Iblis pun merebut tongkat milik Xiaofan dan berusaha membunuhnya. Tapi Biao terus menghalangi ayahnya untuk membunuh Xiaofan. Pertarungan pun tidak terelakkan antara Xiaofan dan Raja Iblis. Xiaofan meminta tongkat itu untuk kembali kepadanya, dan tongkat itu pun kembali ke tangan Xiaofan. Mereka berdua terus bertarung dan akhirnya para guru dan ribuan murid dari King Yungmen datang bertarung melawan para aliran iblis. Terjadi pertempuran yang sangat besar. Para murid membentuk sebuah cakra untuk melawan Raja Iblis. Sementara Biao melawan Ling Er dan Lu Xiaoxi. Xiaofan berusaha menghadang Lu Xiaoxi untuk tidak menyerang Biao. Dan ketika Lu Xiaoxi menghunuskan pedang, pedang itu mengenai Biao dan Biao pun terkapar. Para guru mengeluarkan jurus 9 langit menjadi petir dewa, takdir langit berasal dari pedang. Seketika itu, Xiaofan teringat akan 10 tahun yang lalu, di mana dia melihat dan mendengar jurus itu diucapkan oleh salah satu dari yang memakai topeng. Xiaofan pun naik ke langit bersama dengan tongkatnya dan meminta gurunya untuk pergi. Para guru berusaha menghentikan Xiaofan dengan mengirim tenaga dalam untuk Xiaofan. Sebelum sifat iblis masuk ke tubuh Xiaofan dan jati dirinya sebagai manusia akan hilang. Ilmu iblis pun berhasil masuk ke badan Xiaofan dan Xiaofan berubah menjadi iblis. Meskipun begitu, Xiaofan berhasil memukul mundur para aliran iblis. Sebelum Raja Iblis pergi, dia mengatakan bahwa cepat atau lambat, Xiaofan akan menghabisi mereka, para guru di King Yungmen. Seketika itu langit berubah menjadi cerah. Setelah Xiaofan berubah menjadi iblis, dia bertanya kepada 7 guru, "Di tahun itu, apakah perbuatan kalian membunuh semua orang di desa Cao Miao?" Gurunya menjawab, "Mungkin salah satu dari kita terlibat." Mereka mengatakan, "Demi keamanan hidup manusia, Xiaofan harus dibunuh." Keadaan pun berubah, di mana yang tadinya Xiaofan melawan para aliran iblis, sekarang berganti menyerang para guru King Yungmen. Pertarungan pun antara guru dan Xiaofan tidak terelakkan. Dengan terpaksa Xiaofan melawan mereka, namun akhirnya mereka semua kalah di tangan Xiaofan dan tergeletak. Ketika Xiaofan hendak memukul gurunya dengan tongkat, tiba-tiba Ling Er datang dan memasangkan badannya sehingga pukulannya mengenai Ling Er. Xiaofan pun tertawa sambil menarik badan Ling Er, dan ketika Xiaofan hendak memukul Ling Er pun memegang tangan Xiaofan, dan Xiaofan teringat akan masa lalunya bersama Ling Er. Dan kemudian Xiaofan pun menangis, dan Ling Er pun tiada di pelukan Xiaofan. Lu Xiaoxi yang berusaha menolong gurunya mendapatkan perintah dari gurunya untuk membunuh Xiaofan. Karena cepat atau lambat Xiaofan akan berubah menjadi Raja Iblis. Lu Xiaoxi pun menghadang Xiaofan dan melempar pedang ke arah Xiaofan. Tapi pedang itu mengenai kakak seperguruan Xiaofan. Untuk yang kedua kalinya, Lu Xiaoxi menghunuskan pedang, tapi pedang itu ditahan oleh gurunya. Gurunya Xiaofan meminta Xiaofan untuk pergi. Untuk yang ketiga kalinya, Lu Xiaoxi menghunuskan pedang tepat ke arah Xiaofan, namun hanya mengenai sampingnya. Dia meminta Xiaofan untuk pergi. Xiaofan mengeluarkan darah dan dihisap tongkatnya. Tongkat pun menyala dan Lu Xiaoxi pun terhempas. Akhirnya Xiaofan pergi menggendong Biao, pergi ke suatu tempat yang pernah dijanjikan Xiaofan. Pergi ke tempat di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan mereka. Mereka pun terbang jauh ke langit. Tinggallah Lu Xiaoxi sendiri mengenang keluguan dan kepolosan Xiaofan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tersenyum atas permintaan Xiaofan di masa lalu. Dan cerita pun selesai. Berarti di sini kita temukan siapa dalang dari pembunuhan kedua orang tua Xiaofan. Ternyata yang membunuh kedua orang tua Xiaofan adalah
salah satu dari guru di perguruan King Yungmen. Dan Xiaofan yang tadinya juru masak dan murid biasa, murid yang lugu polos, berubah menjadi raja iblis dan cerita pun selesai.